Halo teman-teman, selamat datang di channel Faisal Agus M. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin sering bikin kalian kepikiran pas lagi kerja atau mulai bisnis. Nah, kita semua tahu bahwasanya sekarang itu AI seperti ChatGPT, kemudian Gemini itu sekarang sudah makin canggih banget. Nah, tadi pertanyaannya itu, kalian tuh lagi terbantu dengan teknologi tersebut atau diam-diam posisi kalian lagi pelan-pelan digantiin sama mereka. Nah, 10 menit ke depan kita bakal bedah masa depan bisnis dan juga karir kamu. Apakah sentuhan personal kita sebagai manusia masih terjual atau memang efisiensi dengan mesin menang segalanya? Nah, di depan kita ini ada seorang narasumber praktisi bisnis dan juga apoteker, yaitu Kang Faisal. Oke, langsung saja Kang. Gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Oke, Alhamdulillah ya. Nah, gimana nih Kang, terkait dengan fenomena AI sekarang ini, kita harusnya itu takut atau malah senang nih dengan canggihnya AI saat ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, fenomena AI atau teknologi itu nggak bisa kita pungkiri, yang mana itu akan senantiasa setiap waktu itu akan berkembang dan makin kesini makin ya tanda kutip makin gila lah, makin bisa membuat kita membantu kita segala hal gitu. Jadi fenomena AI ini yang pasti teman-teman, AI itu tidak bisa menggantikan manusia dari sisi apa? Dari sisi emosional, kemudian dari sisi spiritual, dari sisi soft skill, dan dari sisi dia empathy ataupun bagaimana kita menggunakan hati kita untuk menilai seseorang. Tapi AI itu sangat membantu kita dalam pekerjaan lainnya yang bersifat teknis dan bersifat informatif supaya kita jauh mendapat lebih banyak insight lagi dari situ. Artinya yang tadinya kita harus mikir misalnya ataupun mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar, ini AI bisa membantu kita hanya dalam waktu yang singkat. Tapi balik lagi, tentu itu harus divalidasi dengan temuan-temuan kita atau pengalaman-pengalaman empiris yang kita dapati gitu. Jadi menurut saya ada dua sisi mata uang, sebagaimana semua hal ada dua sisi gitu ya, sisi positif dan sisi negatif. Namun semuanya itu harus diimbangi dengan kita juga bijak kita dalam mengolah itu semua supaya kita itu enggak ketergantungan banget sama AI, di mana dia ketika hal-hal tertentu mungkin bisa salah, dan yang kedua dia tidak bisa masuk dalam ranah-ranah yang sifatnya psikologis, sifatnya ke individu itu sendiri gitu. Sehingga teman-teman juga sekarang mulai menggunakan itu agar kita itu membantu untuk produktivitas kita, baik itu teman-teman yang kerja, baik itu teman-teman yang di dunia usaha, dan kolaborasi antara keduanya. Oke, kalau dalam praktek kesehariannya dengan adanya AI ini, apakah benar-benar ngebantu semua pekerjaan keseharian atau bahkan sebaliknya merasa dikejar-kejar karena standar sekarang tuh harus makin tinggi? Oke ya, jadi AI itu ibarat gini nih, kalau dalam kecerdasan, karena dia mengumpulkan semua data informasi yang ada di seluruh dunia, pasti udah bisa dipastikan tanda kutip dia lebih cerdas ya. Bukan secara emosi tapi secara intelektual. Ibarat gini, kita grade-nya 50, AI itu mungkin udah 80 atau udah 100 gitu ininya kecerdasannya. Nah, artinya gini, ini juga menuntut kita supaya kita bekejar-kejaran sama AI gitu, sehingga kita juga mengumpulkan informasi dari apa yang kita senantiasa setiap hari rangkum, setiap hari baca, dan ibaratnya AI ini pasti akan mendahului. Jadi dia udah 100, kita nanti 80, dia udah 150, kemudian kita 100. Yang mana ini dalam keseharian bisa banget ngebantu kita, wabil khusus kalau kita bekerja di bidang-bidang yang bersifat teknis, yang bersifat kita itu pengen yang namanya second opinion, atau opini yang kedua, atau kita pengen mengerjakan hal yang mungkin kita nggak bisa secara teknis tapi dia bisa gitu. Jadi dia bisa menggantikan hal itu semua. Bukan berarti ketika ada di job ini, misalnya job design gitu ya, dia akan kalah oleh AI. Enggak, justru job design dia bagaimana mengkombinasikan dengan AI sehingga desain dia yang tadinya misalnya nilainya 80 mungkin bisa nilai sampai 100 atau lebih dari 100 ya orang-orang ini, sehingga apa? Meningkatkan kualitas diri kita. Kata kuncinya
AI ini bermanfaat untuk siapapun. Gimana nih dengan teman-teman yang lain yang mungkin merasa, biarin aja lah, mau ada AI mau enggak, emang lama-lama juga kita pasti digantikan dengan robot, sehingga mereka itu cuman takut doang tapi nggak ngapa-ngapain. Bagusnya gimana nih untuk orang yang seperti ini? Nah, betul. Manusiawi banget ketika kita mengalami rasa ketakutan, fearness. Maka dari itu saya sedikit kutip gitu ya, sedikit kutip ayat Al-Qur'annya seperti itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan kami akan uji mereka dengan sedikit ketakutan, dengan harta, tahta, jabatan, karir, anak, uang dan lain sebagainya. Apalagi AI gitu ibaratnya yang hanya membantu. Maksudnya gini, ketakutan itu adalah manusiawi, yang mana sebetulnya ketakutan ini kita bisa jadikan atau balikan sebuah peluang, di mana dengan AI kita bisa makin bertumbuh. Tadi misalnya digantikan dengan robot, betul. Makanya balik lagi, hal-hal teknis, hal-hal yang bersifat misalnya build up mobil, kemudian build up elektronik dan lain sebagainya, betul bisa digantikan semuanya. Tapi di balik itu kan masih ada manusia yang mengoperasikan itu. Nah, ini sebetulnya kesempatan buat kita, tanda kutip, ketika kita digantikan sama AI gitu, atau sama mesin, atau sama kecerdasan buatan ini, itu kita bisa mencoba hal yang baru. Misalnya kayak tadi, teman-teman misalnya di pabrik otomasi, otomatis kan pakai AI, pakai kecerdasan buatan artifisial dan lain sebagainya. Nauzubillah, misalnya kita kena PHK misalnya. Nah, itu sebetulnya kalau kita berpikiran positif, ini mungkin cara Tuhan mendidik kita supaya kita jadi entrepreneur, entah misalnya dagang UMKM pinggir jalan, entah kita kolaborasi sama teman-teman. Artinya apa? Sebetulnya itu akan menciptakan dampak baru lagi. Artinya apa? Ngerekrut tenaga kerja baru lagi, merekrut orang baru lagi. Sehingga apa? Sehingga ekonomi ini, balik lagi fokus kita ke ekonomi, adalah menggerakkan ekonomi di sebuah daerah tersebut, bahkan sebuah negara. Betul, sebagian akan tergantikan dengan AI. Tapi ketika ada yang digantikan, pasti akan ada yang digantikan lagi dengan hal yang lainnya oleh manusia. Kita contoh Cina. Cina itu banyak sekali di sana, robot udah masif dan lain sebagainya. Tapi tetap industrinya tumbuh. Karena tadi, yang tadinya dia kerjakan pabrik sendiri, akhirnya dia serahkan ke UMKM di bawah untuk mengerjakan. Nah, dikerjakan di bawah, disetorkan lagi ke pabrik, kemudian pabrik dirakit. Artinya apa? Nanti akan tumbuh ekosistem. Kalau tanda kutip kita berpikirnya untuk bertumbuh. Tapi kalau nggak bertumbuh, pasti akan khawatir terus dan kita nggak akan bisa berkembang. Kalau buat teman-teman yang baru memulai bisnisnya, ya mungkin bisnis kecil-kecilan gitu ya, lebih baik kalau kita butuh bantuan ya, apakah rekrut orang dulu atau berlangganan AI yang mungkin bisa dibilang lebih murah gitu ya, hanya ratusan ribu sudah cukup. Nah, kalau teman-teman sifatnya itu apa istilahnya, nggak mau rugi, ya mending AI dulu. Karena apa? AI mudah diatur daripada manusia, apalagi kalau belum ada budget untuk merekrut manusia. Tapi ya tentu, artinya kalau kita dalam Islam mengejar keberkahan, ya beda keberkahannya gitu ya. Karena lebih berkah kita ngerekrut tim, partnership dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, ini efisiensi. Sehingga AI itu membantu betul-betul kita, dua kata, efisien dan efektif. Yang mana ini kita nggak usah tadi, ada teman-teman mungkin tahu ya, iklan misalnya. Oh, saya tadinya tim ada puluhan, sekarang cuma 2, apa? AI dan AI katanya. Artinya udah tergantikan dengan AI semua gitu. Mungkin tadi balik lagi ke hal-hal teknis, sehingga itu membantu diri kita, membantu usaha kita. Apalagi kalau kita pengen cuannya lebih gede misalnya. Kita berlangganan AI 100.000 atau 200.000 misalnya. Kemudian kita buat produk-produk digital dari situ. Produk-produk yang mendukung keseharian orang supaya dia berkembang misalnya secara karir, berkembang secara bisnis, berkembang secara individu dari AI itu sendiri gitu loh. Yang mana kata kunci di sini adalah teman-teman mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang menjadi goal dari teman-teman itu sendiri. Bahkan kalau kita sekarang nggak sanggup untuk membayar desainer profesional atau desain grafis, kita cukup pakai AI, dan AI itu udah cukup gitu loh. Tapi balik lagi, itu hal-hal yang teknis ya teman-teman. Kalau hal yang bersifat soft skill, kemudian emosional, dia masih kewalahan. Bahkan saya pernah ngetes juga AI, apa yang kamu nggak bisa. Salah satu yang paling tinggi adalah saya nggak bisa masuk ke ranah spiritual dan emosional, kata dia. Berarti skill apa nih yang
memungkinkan supaya kita sebagai manusia itu nilainya lebih bagus, dan kita sendiri sambil mempelajari AI. Nah, skill yang paling utama adalah skill yang sesuai dengan goal kita. Skill yang sesuai dengan tujuan jangka panjang kita. Kayak saya misalnya teman-teman ya, ini bercerita tentang pribadi. Saya lulusan teknik, kemudian saya masuk ke dalam ranah bisnis farmasi gitu. Artinya mau nggak mau, sebetulnya lambat laun saya harus mengerti farmasi. Kalaupun enggak, minimal paham. Akhirnya pada saat itu saya all in. All itu artinya nyemplungin semuanya, makanya saya sekolah lagi. Jadi sekolah lagi farmasi, sekolah lagi apoteker. Yang mungkin ini betul dalam hal tertentu bisa digantikan, tinggal googling AI obat sakit perut apa aja gitu. Bisa nanti keluar semua. Tapi kan apakah interaksi obatnya tahu AI, apakah pengalaman empiris di lapangannya seperti apa, ketika dikasih itu pasiennya seperti apa, itu kan nggak tahu. Nah, ini kan butuh pembelajaran lebih lanjut lagi. Maka dari itu, teman-teman fokus nih, apa goal teman-teman, kemudian apa tujuan jangka panjang, ya. Goal mungkin bisa saat ini, kalau tujuan jangka panjang mungkin bisa terus-menerus yang menjadi core nanti teman-teman itu sendiri. Yang mana bisa jadi teman-teman mungkin tadi seperti saya bilang, interestnya di manajemen, nanti akan sekolah S2 manajemen, S3 manajemen, atau interestnya ngajar, hanya membantu kita sertifikasi, kita ikut ijazah, kita ikut hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi kata kuncinya adalah goal dan tujuan kita, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, terima kasih. Nggak terasa ini sudah lebih dari 10 menit. Terima kasih buat Kak Faisal, dan jangan lupa buat teman-teman tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Thank you.